Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk waktu, kesempatan, kesehatan, bahkan anugerah Tuhan dalam hidup kami, di mana hari ini Tuhan memberikan kami kembali hari yang baru untuk kami boleh nikmati, kami jalani, dan kami juga boleh bersama-sama bersekutu untuk membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya. Biarlah setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudara, bacaan kita saat ini terambil dari Yeremia pasal 2 ayat 1 hingga 13. Yeremia pasal 2 ayat 1 hingga ayat 13. Berada di bawah judul Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai Yakub, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sampai disinilah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua kalau ditanya, apakah ibu bapak punya kesibukan? Punya.
Pasti jawabnya punya. Kalau ditanya lebih spesifik, sibuk apa? Macem-macem. Mungkin sibuk bekerja, berkuliah, bersekolah, sibuk mengerjakan tugas, sibuk merapikan rumah, sibuk bermain dengan handphonenya. Itu juga kesibukan, karena tangannya terus memegang handphone gitu ya. Waduh, scroll, aduh gamenya udah mau tamat, gamenya tamat. Saya punya anak usia 5 tahun, sudah bisa main HP sendiri, dan sudah asik sendiri dengan handphonenya kalau sudah dengan mainannya gitu ya. Seakan-akan dia, ayo kejar ke kiri, ayo ke kanan, aduh jangan begitu, aduh bang ambilkan dulu ini dong bang, aduh sibuk mama sebentar. Sibuk dengan gamenya, atau bahkan mungkin mohon maaf kita sibuk dengan rebahan, terlalu mager, terlalu malas bergerak. Saya mau meluruskan badan di tempat tidur, rebahan. Ya, ibu bapak saudara, sadar atau tidak sadar, diakui ataupun tidak diakui, kita semua punya kesibukan dengan berbagai aktivitas yang kita jalani. Namun di dalam kesibukan-kesibukan yang kita lakukan tadi, mungkin saja kita melupakan atau melewatkan waktu-waktu untuk kita mendatangi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada yang bahkan karena terlalu sibuk melayani Tuhan di gereja, tetapi dia lupa untuk diam, mencari dan mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan. Sehingga kadang-kadang juga terjadi, walaupun katanya di gereja, tapi firmannya dapat gak? Aduh sibuk saya tadi, sibuk dengan urusan multimedia misalnya, sibuk dengan urusan pengaturan makanan, tadi di luar ribut-ribut, makanan belum datang, aduh saya gak tahu firman Tuhannya apa tadi. Ini biasa terjadi ketika sedang ada hari raya gerejawi. Sebentar lagi ya, kita akan masuk Natal. Mungkin sudah ada gereja-gereja yang mulai merancang-rancang apa nanti Natal tahun ini yang mau kita buat. Apalagi tahun ini diperkirakan sudah bisa jauh lebih longgar, sudah bisa lebih banyak kita melakukan banyak kegiatan. Tapi sadar atau tidak sadar, nanti tiba ketika hari pelaksanaan, kita semua sudah sibuk dengan mengurus pakaian, dekorasi, makanan, ribut, pertengkaran, atau bahkan sekedar makanannya apa? Tumpeng, aduh Natalan kok tumpeng, jangan tumpeng dong, kue tart. Jangan, udah ketinggalan zaman kue tart. Nih sekarang zamannya era milenial, zamannya Instagram, kuenya yang begini-begini. Itu bisa 1 hari perdebatannya. Lalu di manakah firman Tuhannya? Nanti kalau sudah selesai kegiatannya. Iya, kalau masih diingat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika diberikan tema terlalu sibuk untuk Tuhan, sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan kegiatan kita atau bahkan tidak boleh menyibukkan diri sendiri. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, ada Tuhan tidak di dalamnya. Terlalu sibuk untuk Tuhan, seakan-akan kita melayani Tuhan, seakan-akan kita mengasihi Tuhan, seakan-akan kita mengasihi Tuhan, tapi semuanya hanya untuk kamuflase, hanya untuk pura-pura di depan orang. Saya terlihat sibuk, saya terlihat banyak kegiatan, banyak pekerjaan, banyak pelayanan di gereja dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan itu sendiri tidak bertumbuh di dalam hatinya. Hati-hati, ini bisa menjadi teguran bagi kita semua. Apakah di dalam kehidupan ini kita sudah betul-betul menyediakan waktu, menyediakan diri untuk Tuhan? Bacaan kita hari ini bicara dan memperlihatkan tentang hubungan Tuhan dengan umatnya yang sudah tidak lagi mesra.
Sudah tidak lagi seperti sepasang kekasih yang berkasih-kasihan, yang saling menyayangi satu sama lain, yang saling mencintai satu sama lain. Makanya tadi di bagian awal, aku teringat kepada kasih-Mu. Aku ingat dulu bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita saling merindukan, bagaimana kita saling membutuhkan. Tetapi kenapa sekarang semua berlalu? Ibu bapak saudara, ketika ibu bapak sejak kecil begitu ya, kemudian beranjak remaja, pemuda, dewasa, mulai mengenal rasa sayang, rasa mencintai, dan kemudian menumbuhkan komitmen untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga, sebagai sepasang suami istri. Ketika mulai memasuki tahun pertama, tahun kedua pernikahan, dan sampai maut memisahkan, apakah kasih itu tetap tumbuh di dalamnya? Apakah kasih itu tetap ada di dalamnya? Atau semua itu hanya menjadi kisah kasih di awal tahun? Ketika sudah di pertengahan tahun, sudah seperti biasa saja. Sudah tidak ada lagi hal-hal yang dianggap spesial dari orang yang kita kasihi. Ibu bapak saudara, Tuhan dan umatnya terpisah relasinya. Kasih yang dulu menyatukan mereka kini mulai berkurang. Dikisahkan di sana bagaimana hubungan kasih itu dulu terjalin dalam peristiwa pembebasan dari Mesir, serta bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya selama menjalani perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Tapi bagaimana kemudian sikap umatnya? Seperti kacang lupa pada kulitnya. Umat mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Saya membayangkan ketika mereka memutuskan untuk mau mengikuti Tuhan, ketika mereka memutuskan bersedia untuk menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi bangsa pilihan Tuhan, rupanya mereka harus menghadapi sebuah konsekuensi, yakni mengikuti kehendak Tuhan. Sesuatu yang tadinya mereka bayangkan, wah enak nih jadi bangsa pilihan, enak nih menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, berarti saya bebas melakukan apapun atau bebas mendapatkan apapun, tetapi kemudian saya harus memiliki tanggung jawab mengikuti kehendak Tuhan. Oh no. Mungkin itu yang akhirnya dirasakan oleh umat. Mereka mulai merasa berat ketika menerima dan menjalani konsekuensi sebagai umat Tuhan, yaitu patuh, taat, dan tunduk pada kehendak Tuhan. Bukankah itu juga yang sebenarnya kita alami ketika kita memiliki sebuah komitmen untuk hidup bersama, atau kita memiliki komitmen untuk setia dalam pekerjaan, akan ada konsekuensi, akan ada tanggung jawab yang disertakan di dalamnya. Tetapi gambaran umat Israel ini menjadi cerminan bagi kita bahwa terkadang manusia hanya menginginkan sebuah kebebasan tanpa terikat dengan tanggung jawab. Saya mau bebas dapat berkat, saya mau bebas dikasihi Tuhan, saya mau bebas mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi soal tanggung jawab, soal ketaatan, soal kesetiaan, jangan harap dariku Tuhan. Kita cenderung memilih seperti itu, atau kita cenderung melakukan hal seperti itu. Sehingga dianggapnya tentang menyediakan waktu buat Tuhan, itu hanya ritual. Doa, hanya ritual. Nanti saja kalau saya benar-benar butuh Tuhan baru saya berdoa. Jangan saya diatur-atur. Jangan saya harus mengampuni, harus mengasihi. Jangan saya harus memberi persembahan, jangan harus begini-begini. Jangan dong Tuhan. Tapi kalau berkat jangan dipotong-potong ya Tuhan. Berilah berkat sebesar-besarnya kepadaku.
Ibu bapak saudara, bahkan dilanjutkan di dalam teks kita, parahnya lagi adalah para pemimpin umat yang harusnya menjadi teladan juga melakukan kemerosotan moral. Mereka membiarkan, mereka mengabaikan, justru mereka tergoda untuk mengikuti allah-allah lain yang dianggap lebih bisa memberi apa yang mereka inginkan tanpa mengatur-ngatur kehidupan mereka. Karena itu disebutkan di dalam ayatnya yang terakhir, dalam ayat ke-13, ada hal yang sangat mengecewakan Tuhan. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Kita tentu mengingat sebuah kisah bagaimana seorang perempuan datang ke sumur untuk menimba air gitu ya. Lalu di sana ia bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan kemudian dia mengungkapkan pengalamannya, mengungkapkan ceritanya. Bahwa ia merindukan sumber air yang abadi. Ia mencari kesenangan di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia tidak pernah puas mendapatkan apa yang sudah ia dapatkan. Ibu bapak saudara, kita pun demikian. Kita terus mencari kebahagiaan-kebahagiaan kita dari apa yang bisa kita lihat, dari apa yang bisa kita rasakan, miliki saat ini. Apakah itu prestis, kebanggaan, ketika kita memiliki sebuah gelar atau sebuah kekayaan atau sebuah benda yang bisa kita tunjukkan, atau ketika kita bisa menunjukkan betapa terkenalnya kita di dalam kehidupan masyarakat atau dalam persekutuan. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan kita pada materi, ketika kita mengandalkan kebahagiaan kita pada sosok yang kita kagumi, pada sosok yang kita banggakan, bukankah semua itu akan berlalu, akan lewat begitu saja? Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi adalah ketika kita mau duduk diam di dalam Tuhan. Duduk diam bersama dengan Tuhan, menerima kehendaknya, mengikuti kehendaknya. Pemazmur mengatakan lebih baik diam 1 hari di pelataranmu, diam bersama dengan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, sumber air sang hidup itu, diibaratkan seperti kita yang lupa akan anugerah Tuhan, lupa siapa pemberi berkat di dalam kehidupan kita. Lupa siapa yang selama ini telah mengasihi kita. Lupa kepada siapa yang selama ini selalu mempedulikan kita. Kita seakan-akan mencari sesuatu yang lebih bisa menjanjikan, tetapi tidak abadi. Lebih bisa membahagiakan, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Hal pertama yang mendukakan Tuhan adalah ketika manusia mulai meninggalkan Tuhan, mencari kesenangan sendiri, mencari kepuasan sendiri, kebebasannya sendiri, tetapi selalu tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa utuh. Lalu yang kedua adalah menggali kolam bagi mereka sendiri, tetapi kolamnya bocor, tidak dapat menahan air. Ketika manusia sudah mulai melupakan Tuhan, dia menjadi seorang yang sombong, tinggi hati, mulai tidak lagi mengingat jasa-jasa, kehadiran, keberadaan Tuhan, atau bahkan keberadaan orang-orang yang selalu mendampingi, mengasihinya, lalu kemudian jatuh pada sebuah kesia-siaan. Mencari perlindungan, mencari sumber yang dianggapnya lebih bisa membahagiakan, tetapi ternyata tidak membahagiakan. Ibu bapak saudara, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, hikmat Tuhan juga akan menjauh dari kita. Sehingga kita mudah tertipu dengan segala sesuatu yang terlihat menyenangkan, terlihat lebih membahagiakan, tetapi semua hanya sia-sia. Kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, seakan-akan menunjukkan betapa produktifnya kita sebagai seorang manusia. Kita melibatkan diri dalam berbagai macam pelayanan, seakan-akan mau menunjukkan betapa hebatnya
kuasa Tuhan dalam diriku. Betapa luar biasanya aku dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Tetapi selalu kita haus akan Tuhan. Kita selalu tidak pernah mendapatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita terlalu sibuk dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kejar, sehingga semuanya menjadi sia-sia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita. Bukan untuk mengurangi aktivitas, atau bahkan bukan untuk meniadakan aktivitas atau kesibukan kita. Tetapi sertakanlah Tuhan di dalamnya. Jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan, lalu menganggap kesibukan kita lebih berharga dibandingkan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita sia-sia memikirkan berbagai setiap kegiatan yang seperti apa, makanan yang seperti apa, pakaian yang seperti apa ketika nanti tiba waktunya kita memasuki Natal, tetapi kita lupa maksud firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita sebaiknya tetap saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, bukan hanya ribut karena sekedar perbedaan makanan, atau ribut karena makanan telat diantar, atau ribut karena pemilihan warna pakaian. Mari, yang kita ributkan atau yang kita debatkan adalah betapa luar biasanya kasih Tuhan yang telah mempersatukan kita. Luar biasanya kasih Tuhan yang telah memberkati kita. Kalau saya boleh mengagumi, saya dulu ke sini masih zaman-zaman kuliah di Duta Wacana. Kemudian saya sempat melihat di GKP Cakung, sempat beribadah di sini, dan ibadahnya masih di gedung yang bawah, gereja yang bawah. Tapi tadi pagi ketika datang, loh kok berubah? Iyalah sudah berapa tahun yang lalu. Ternyata Tuhan senantiasa memberkati kehidupan umatnya. Tuhan senantiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada umatnya. Semoga bangunan yang baru ini akan terus menunjukkan betapa luar biasa cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan persekutuan ibu dan bapak. Bukan hanya meributkan tentang bagaimana bentuk bangunan, bagaimana harga, bagaimana biaya, siapa yang menyumbang lebih besar atau apapun. Tetapi lihatlah betapa kasih Tuhan mampu menggerakkan setiap umatnya untuk saling memberi dan memberkati. Maka dengan itu pula kita bisa merefleksikan firman Tuhan hari ini untuk tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk tidak lari dari Tuhan dengan kesibukan-kesibukan kita, tetapi mari kita terus diam di dalam Tuhan sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.